welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan membahas mengenai gimana sih cara kita memulai usaha dengan modal yang minim. Jadi di sini aku ambil sampelnya untuk modalnya adalah 1 juta rupiah. Jadi sebelumnya di sini kita harus pintar dulu gimana caranya manajemen si modalnya kita ini minimal 1 juta rupiah, gimana sih cara mengelolanya agar dapat menghasilkan cash flow atau keuntungan yang nantinya akan bisa menjadi keuntungan yang lebih besar lagi. Tapi di sini kita harus tahu juga ya teman-teman, jadi ada perbedaan cara memanajemenkan modal, apalagi untuk modal yang minim dengan modal yang besar. Jadi ada perbedaan cara memanajemennya. Jadi misalkan kalau untuk modal yang besar mungkin kita tuh bisa langsung buka restoran atau mungkin bisa membuat makan. Tapi dengan modal yang minim mungkin kita punya seperti itu, mungkin kita bisa kerucutkan sedikit untuk jualan makanan secara online. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, pastiin buat teman-teman jangan lupa dulu subscribe channel aku nih dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tuh mendapatkan informasi kalau misalkan aku buat video lagi. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi di sini aku akan bagi 5 bagian. Jadi teman-teman tuh nantinya bisa langsung praktikin ini ke usaha teman-teman, apalagi buat belajar atau bagi para mahasiswa yang mulai usaha tapi karena modalnya sangat minim banget, jadi kalian tuh bisa coba cara aku ini. Jadi di sini aku bagi beberapa bagian ya. Jadi yang pertama ada ide bisnis, yang kedua ada riset, yang ketiga ada produk, yang keempat ada marketing, yang keempat adalah ada operation. Oke, untuk bagian yang pertama kita bahas adalah ide bisnis. Jadi untuk memulai usaha kita harus memiliki ide juga ya, tapi karena di sini usahanya kita adalah modalnya sangat minim, makanya kita harus ada perbedaan dengan menggunakan modal yang besar dengan menggunakan modal yang minim. Seperti yang aku katakan tadi di awal pada saat opening. Jadi misalkan teman-teman tuh maunya mungkin bayangannya adalah ingin memiliki restoran, tapi dengan modal kita yang mungkin hanya 1 juta, mungkin nggak bisa ya langsung jadi restoran. Makanya kita harus breakdown atau mungkin kita kecilkan sedikit, yaitu kita buatnya adalah makanan juga sama dengan yang di restoran, tapi mungkin kita tuh aplikasikannya atau jualannya enggak di restoran, tapi mungkin kita bisa jualannya secara online dan masaknya tuh kita mungkin bisa di dapur. Terus aku juga buat contoh kecilnya buat teman-teman, misalkan kalian tuh mau mungkin buka toko kosmetik, tapi karena kita tuh mungkin sekarang masih memiliki modal yang minim, misalkan 1 juta, jadi kita tuh mungkin bisa ambil beberapa produk aja ya, misalkan tuh masker atau skincare, terus kita jual secara online. Bisa kalian tuh menggunakan sistem PO atau bisa juga menggunakan sistem batch. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke poin kedua, yaitu mengenai riset. Riset tuh di sini juga penting banget ya pengaruhnya, apalagi untuk para pebisnis pemula atau mau memulai usaha dengan modal yang minim, supaya modalnya kita tuh nggak terlalu over budget atau mungkin kehabisan budget karena terlalu banyak trial atau errornya. Makanya kita tuh harus melakukan riset dulu ya, benar banget. Nah, karena kita tuh pemula terus nggak punya modal yang banyak banget, makanya kita riset sendiri. Terus di sini ada 2 macam riset ya aku bagi. Jadi ada riset kompetitor, terus ada juga riset pasar. Nah, yang pertama kalian harus tahu di sini adalah riset pasar. Misalkan kalian tuh mau mungkin buat cemilan ya, di sini aku ambil contoh aja, misalkan mungkin keripik kan tuh keripik ubi atau keripik pisang. Jadi tugasnya teman-teman tuh riset pasarnya dulu. Jadi kalian tuh bisa lihat di pasar orang-orang tuh suka keripik pisang yang seperti apa, terus packingannya yang di pasar tuh seperti apa, terus orang-orang tuh biasanya belinya tuh di mana. Kalian tuh bisa riset seperti itu. Nah, setelah kalian riset di pasar, udah terkumpul risetnya, sekarang tuh kalian tuh bisa juga riset ke orang-orang terdekat kalian. Misalkan ke teman kalian, kalian tuh bisa riset mereka tuh biasanya suka makan keripik ubi atau keripik pisang yang seperti apa. Misalkan tuh variannya seperti apa, harganya tuh minimal dan maksimal berapa. Oke, aku lanjut lagi untuk riset kompetitor. Nah, setelah meriset pasar, sekarang kita riset lagi kompetitor kita yang nantinya akan menjadi kompetitor kita dalam usaha. Nah, di sini pentingnya untuk meriset kompetitor kita yang lebih duluan berada di depan. Jadi kita tuh harus menggunakan sistem ATM-nya, itu amati, tiru, dan modifikasi. Jadi teman-teman tuh bisa perhatiin kompetitor kita tuh cara jualannya tuh dia gimana, terus mereka tuh menggunakan packingan seperti apa, harga yang mereka gunakan untuk pemasaran
produknya tuh berapa, terus berapa sih yang biasanya harga reseller yang mereka berikan terhadap reseller mereka. Dan untuk variannya kalian tuh juga bisa lihat, mungkin mereka tuh menggunakan misalkan variannya mungkin ada 3, misalkan tuh ada yang manis, ada yang asin, terus ada yang pedas manis seperti itu. Jadi kalau misalkan ya biasanya itu kayak keripik pisang, misalkan ada yang varian coklat, terus ada varian original, terus ada varian balado. Jadi teman-teman tuh di sini bisa modifikasi varian itu bisa lebih banyak lagi. Jadi misalkan ada yang pedas manis, terus ada juga varian balado, ada varian yang original, ada varian misalkan keju atau mungkin jagung bakar atau mungkin yang lainnya. Jadi tergantung nanti teman-teman modifikasi si produk ini seperti apa. Jadi itu teman-teman nanti bisa siap bersaing terhadap kompetitor teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk ke bagian produknya lagi. Nah, jadi kalau untuk jualan, kalau untuk usaha pasti harus ada produknya ya. Tapi karena di sini modalnya kita 1 juta, makanya di sini aku bagi adalah 40, 40 dan 20. Jadi 40% yang pertama adalah untuk produk, 40% yang kedua adalah untuk marketing, terus yang untuk 20%-nya adalah yang terakhir yaitu operasional. Jadi 40% yang pertama dari 1 juta ini adalah sebesar 400.000. Jadi di sini 400.000-nya teman-teman tuh gunakan ini sebagai untuk menggunakan uang ini adalah untuk di bagian produk. Dan sekarang mari kita bahas si 400.000-nya ini di produk kita bawa kemana. Jadi yang pertama untuk 400.000 ini di produknya yang harus kita perhatikan adalah pertama adalah trial dan error, karena pasti itu akan ada seperti ini ya, apalagi untuk yang pemula. Terus yang kedua ini termasuk juga di bagian adalah produk pertama kita, jadi stok pertama kita pada saat membuat usaha. Terus yang ketiga adalah membuat resep yang terbaik. Jadi ini 400-nya kita gunakan untuk ini. Jadi teman-teman tuh jangan sampai kalian tuh udah membayangkan harus stok produk yang banyak atau harus nyetok barang yang banyak untuk dijual. Jadi nggak seperti itu, karena kita kan di sini modalnya minim. Jadi aku di sini nggak rekomendasiin teman-teman untuk menyetok banyak banget stok untuk dijual. Tapi mungkin ada baiknya tuh teman-teman buka aja sistem PO atau sistem batch. Jadi teman-teman tuh setelah ada produk pertama kalian itu bisa kalian promosiin dulu ya. Nanti kita masuk ke pembahasan marketing lebih lanjutnya. Jadi untuk yang ada yang dimaksud dengan adalah produk yang pertama. Jadi ini adalah bisa kalian jadikan sebagai contoh untuk konsumen teman-teman. Jadi untuk teman-teman nantinya kalian tuh jadiin adalah sistem PO. Jadi ada yang mau beli baru kalian buatkan lagi atau baru kalian beliin bahan lagi. Jadi ada dua ya yang bisa kalian gunakan, ada sistem PO atau pre-order dan ada sistem batch. Karena di sini kita adalah permasalahan utamanya adalah terkendala dari modal yang minim. Dan setelah mulai lancar nih ya jualan teman-teman, udah ada PO, udah ada batch ke beberapa, ini adalah nanti keuntungannya kita simpan lagi sebagian untuk kita putar kembali. Oke, lanjut lagi kita masuk ke pembahasan marketing. Jadi marketing di sini kita bagi dua dulu ya. Jadi maksud dengan fondasi marketing, terus ada juga yang dimaksud dengan distribusi marketing. Jadi di sini ada perbandingannya ya. Terus di sini aku nggak terlalu rekomendasiin ke teman-teman untuk distribusi marketing. Apa aja sih bagiannya itu? Jadi di sini yang termaksud dengan misalkan Facebook Ads atau mungkin Instagram Ads atau bahkan ke influencer untuk di endorse gitu. Jadi di sini aku nggak saranin apalagi untuk yang pemula, tapi di sini aku lebih saranin ke teman-teman ke fondasi marketing atau marketing fondasinya. Jadi marketing fondasi itu apa aja sih di bagian-bagiannya itu adalah misalkan kan tadi kita udah ada budgetnya untuk produk 400 ya, terus untuk marketing kita juga udah alokasikan dananya sebesar 40%. Jadi untuk marketing juga memiliki dana sebesar 400.000. Jadi di sini aku lebih rekomendasiin buat teman-teman ke fondasi marketingnya teman-teman. Jadi gimana sih kalian tuh memperbaiki logo usaha teman-teman, kan itu menurut aku sangat berpengaruh banget terhadap brand teman-teman nanti ke depannya. Terus yang kedua, mungkin kalian bisa sewa ya sekaligus desain untuk mendesain logo teman-teman, terus untuk memperbaiki mungkin tampilan feed Instagram teman-teman dibanding harus mengeluarkan terlalu banyak budget untuk di bagian iklan maupun untuk ke endorse influencer. Menurut aku kalian tuh belum masuk ke tahap itu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau endorse seperti itu untuk memperkenalkan produk teman-teman, di sini aku lebih rekomendasiin buat teman-teman
mungkin bisa teman-teman kalian atau teman misalkan teman nongkrong kalian mungkin, atau sahabat kalian, atau mungkin keluarga, teman kampus atau teman sekolah, kalian tuh bisa jadiin teman-teman kalian tuh yang bantuin nanti promosiin produknya kamu atau jualannya kamu. Jadi kalian tuh untuk di awal-awal nggak usah dulu pakai IG Ads atau mungkin Facebook Ads atau untuk influencer bayar untuk endorse-nya. Jadi kalian tuh mungkin bisa gunakan itu aja untuk mempromosiin jualan kamu. Terus kita bahas lagi untuk dana yang terakhir, yaitu sebesar 20%. Jadi kalau misalkan 1 juta berarti tersisa hanya 200.000 ya. Di sini biaya operasionalnya di sini aku masukkan sih sebenarnya sebagai dana darurat ya. Jadi ini termasuk di bagian logistik atau di bagian accounting atau biasa yang dikatakan sebagai bagian pencatatan. Apalagi buat teman-teman yang masih pemula yang belum terlalu tahu untuk mengenai pencatatan keuangan yang udah profesional, di sini aku mau kasih tahu buat teman-teman penting banget untuk mencatat semuanya, pengeluaran maupun pemasukan dari si usahanya kita, apalagi di awal sampai nanti ke depannya. Jadi pencatatan ini menurut aku penting banget. Jadi kalian tuh nanti bisa evaluasi usaha kalian dari bulan ke bulan, bahkan sampai dari tahun ke tahun. Jadi ini bisa menjadi bahan evaluasi teman-teman terhadap usaha kalian, apalagi yang harus diperbaiki, apalagi yang harus di-upgrade, apalagi yang harus diperbaiki selanjutnya gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang udah ada niat mau untuk buka usaha atau memulai usaha yang mungkin modalnya minim banget, misalkan 1 juta, di sini kuncinya runningnya usaha kalian berada di cash flow. Jadi dengan menggunakan sistem PO atau sistem batch, nantinya akan ada banyak ya, insya Allah akan ada banyak. Misalkan mungkin di PO pertama mungkin ada 5 orang yang pesan, terus PO yang kedua lagi mungkin ada yang 10 orang lagi. Jadi misalkan cash flow kalian atau keuntungan kalian udah ada di 500 atau mungkin ada di 750.000, kalian tuh udah bisa putar lagi itu menjadi kembali lagi di awal. Misalkan kalian tuh harus beli bahan lagi atau urus packingan lagi atau urus lagi yang lainnya. Jadi kalian tuh jangan langsung pendapatan kalian, keuntungan kalian tuh untuk langsung jadi masuk ke dana pribadi, jangan dulu, karena tuh di sini kita mau buat dulu usaha kalian tuh menjadi keuntungannya atau cash flow-nya ini menjadi bola salju yang nantinya akan semakin besar. Jadi untuk di awal-awal kalian tuh jangan dulu langsung gangguin si uang cash di usaha kalian. Jadi usahain harus pisahin antara pendapatan kalian terhadap uang pribadi teman-teman. Jadi jangan sampai udah jualan nanti menjadi konsumsi pribadi teman-teman. Jadi jangan seperti itu. Jadi kalau misalkan usahanya mau bagus, harus untuk manajemen keuangannya pun juga harus bagus. Jadi harus dipisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha. Nah, mungkin itu aja video dari aku untuk teman-teman yang ingin mulai usaha, baik itu pelajar maupun mahasiswa atau mungkin yang lagi lulusan masih fresh graduation yang bingung mau ngapain. Kalian tuh bisa banget coba ini. Jadi silahkan mulai dulu. Semoga video aku itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyain, kalian tuh bisa isi kolom komentar aja di bawah. Jadi mungkin itu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like video aku ini, share juga ke seluruh teman-teman kalian yang lagi mungkin membutuhkan informasi ini. See you in next video. Assalamualaikum, bye bye.